Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, bundanya Noni dan Family channelnya. Kali ini saya ingin men-share soal porang, soal pengalaman pribadi saya yang menanam porang, dan saya akan menanam lagi. Dan saat ini saya sedang menanam dan akan menanam lagi, tentu saja akan menanam lagi. Yang dari bibit yang paling kecil bubil, ada yang dari bunga, baru saya mau tanam. Yang dari bubil juga baru saya mau tanam juga ini, tapi yang lalu saya udah tanam. Terus saya informasikan bahwa saya nanamnya itu di daerah Batu, Jawa Timur, di mana temperaturnya dingin ya, daerah dingin dan daerah tinggi, dan daerah yang sangat subur karena di bawah Gunung Arjuna, di mana di sini ditanamin kentang, ditanamin wortel itu sangat subur, tanaman apa aja di sini tumbuh. Dan saya posisi dalam sekarang ini saya sedang menanam porang. Oke teman-teman, saya nggak bermaksud menjelek-jelekan yang lain, enggak. Saya hanya men-share pengalaman pribadi saya ya. Kalau yang lain semuanya berhasil itu karena mereka itu dengan cara mereka yang saya tidak ketahui. Tapi yang jelas kalau saya itu caranya seperti ini dan hasilnya seperti ini. So teman-teman, dan posisi saya saat ini adalah saya sedang akan menanam lagi, dan saya juga sudah menanam di tahun yang lalu, dan sekarang posisi saya akan menanam lagi dari yang biji dari bunga ada, yang dari bibit yang satu onan ada, yang dari bibit umbi yang satu onan saya juga ada. Saya mau nanam ini, dan saya dari bubil yang 1 kilo isi 1000 ada, saya juga mau nanam ini, baru akan mau nanam. Dan dari bibit yang bubil yang 1 kilonya 600 biji, saya juga mau tanam ini caranya. Jadi oke teman-teman, saya men-share pengalaman saya pribadi, bukan bermaksud apa-apa pada pedagang-pedagang atau petani-petani porang yang lain. Oke, ayo saya ikuti saya. Halo teman-teman, saya ingin men-share pengalaman saya pribadi ya, nanam porang di, ya selain saya nanamnya di ladang, karena saya belinya waktu itu 50 kilo ya, tahun lalu. Saya juga nanam, ada sisanya nih, dibuang-buang nih yang segini-gini kan. Teman-teman saya yang membantu saya nanam kan, dia nggak mau nanam, katanya udah full itu, padahal sebenarnya aku tahu mereka itu nggak telaten teman-teman. Jadi kan ada yang kecil-kecil segini-gini nih teman-teman ya, kecil-kecil begini, tak taruhlah dia di polybag, tak pulang, tak taruh di polybag. Terus ini waktu itu bulan Oktober ya teman-teman, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April tak bongkar teman-teman. April, Mei tak bongkar ya, kan pohonnya itu kecil-kecil sekali, jadi tak bongkar. Lalu hasilnya ini teman-teman, ini hasilnya, ini umbi teman-teman, ini bukan bubil ya, ini umbi. Ini nih hasil dari waktu itu saya nanam, yang awalnya bijinya segini nih, bibitnya segini awalnya, karena udah nggak telaten teman-teman saya nanam, tak pulang, dan ini hasilnya. Jadi memang sekitar 5 kali lipat teman-teman ya, naiknya 5 kali lipat. Kalau ditanam itu naiknya 5 kali lipat. Terus kalau untuk yang bubil yang sebesar-besar ini saya juga nanam teman-teman. Yang bubil sebesar-besar ini saya nanam, waktunya sama, perawatannya sama, waktunya sama. Hasilnya ini teman-teman, hasilnya ini setelah saya bongkar dari polybag, hasilnya ini umbi teman-teman ya. Jadi yang saya ngomong tadi adalah semuanya bubil, bukan ada umbinya. Ini hasilnya umbinya segini-gini nih teman-teman. Itu dari awal bubil yang segini nih teman, bubil yang segini hasilnya segini, bubil yang segini. Pokoknya hasilnya memang 5 kali lipat teman-teman. Terus waktu itu kan ada juga yang bubil yang besar-besar begini, yang bubil yang besar-besar ini hasilnya itu segini-gini nih teman-teman. Sebentar, bukan segitu. Hasilnya tuh ini nih, nah ini nih teman-teman, hasilnya tuh ini. Pokoknya memang kenaikannya 5 kali lipat. Jadi kalau waktu itu bubilnya kayak gini, ditanam di tahun yang sama, di bulan yang sama, dibongkar di waktu yang sama juga, ini umbinya kayak gini-gini teman-teman, naiknya 5 kali lipat. Itu yang saya ngomong ini bubil loh teman ya, bukan umbi. Yang saya ngomong, saya waktu itu menanam bubil. Terus yang semakin besar bubil, semakin banyak, semakin besar umbi. Cuma memang sekali lagi naiknya 5 kali lipat aja. Jadi ini saya punya yang saya tanam di polybag dengan besaran bubil yang berbeda, dan hasilnya tetap dimana semuanya adalah 5 kali lipat. Ini saya kemarin bongkar. Nah, itu 5 kali lipat hasilnya. Itu semuanya itu awalnya dari bubil. Teman-teman ya. Terus nih
ini saya bongkar dari polybag waktu bulan Mei. Terus gini, jadi waktu saya bongkar yang dari polybag kecil, kan yang besar taruh di polybag besar, yang kecil taruh di polybag kecil tuh. Ini yang dari polybag yang kecil saya bongkar, lalu saya kubur teman-teman ya, dikubur lagi selama 1 bulan, tak sirami terus. Hasilnya seperti ini, dia nggak nambah besar, dia nggak berkecambah, dia nggak nambah besar, hanya lebih basah teman-teman, lebih basah ya. Jadi yang ini semua saya ambil saat sudah dorman, jadi udah nggak ada pohonnya teman-teman, udah nggak ada daunnya. Saya dorman, saya ambil, saya bongkar karena saya ingin membuktikan kalau yang di ladang sana sama, yang di ladang itu sama, hasilnya sama. Ini sepertinya waktu itu saya bongkar yang di ladang, yang ini juga ada. Saya bawa pulang 1 waktu itu untuk contoh. Jadi sama hasilnya. Adalah kenaikannya adalah 5 kali lipat selama semusim. Semusim itu artinya dari mulai tanam sampai dia rebah deh, sampai dia dorman ya teman-teman. Selama dorman dia nggak akan menambah besar, dia nggak menambah besar. Jadi yang namanya 1 musim itu adalah sebenarnya itu 1 tahun. Karena apa? Karena selama dorman dia itu nggak nambah besar. Jadi kita angkat dia nggak nambah besar, kita kubur dia nggak nambah besar. Tentu saja yang di ladang karena banyak sekali 50 kilo ya. 50 kilo bubil saya nggak angkat, gila PS saya kalau saya mau angkat. Apakah saya kapok teman-teman? Saya nggak kapok, saya masih, justru saya nambah lagi nih, kemarin saya beli 15 kilo dan 20 kilo tuh. Nah ini yang saya posting kemarin, saya cuci nih, nah tuh nah nih terus saya juga ini kalau pakai ilmu saya di tempat saya tinggal di dataran yang saya tanami itu lereng Gunung Arjuna teman-teman, di daerah Batu, Jawa Timur. Tempatnya sangat dingin, tanahnya sangat subur, dingin sekali sih, nggak cuma dingin gitu ya, di bawah temperatur rata-rata. Terus tanahnya sangat subur karena di sana ditanamin kentang, ditanamin wortel, itu sangat subur. Jadi saya ingin buktikan ternyata memang naiknya 5 kali lipat. Ini 3, ini saya beli dari penjual bibit teman-teman. Jadi ini nanti mau saya tanam lagi teman-teman. Ini 3 ini ya, 1 kilo sampai 1,5 kilo. Jadi begini, jadi kalau misalkan ya bibit bubil yang segini, ini bubilnya segini, ditanam 2 tahun itu kan naiknya alias 10 kali. Mungkin kayak gini nih. Ini sekali lagi saya memakai ilmu saya, ilmu bertanam saya di tanah yang temperaturnya seperti itu. Itu hasilnya 5 kali lipat. Jadi kalau misalkan segini umbi lah nggak usah jauh. Umbi segini nih, 1 ons ini ya, 1 ons. Ini untuk menjadi 2 kilo itu perlu berapa tahun? Ya udah dikalikan aja 10, dikalikan aja 5. 1 tahun naiknya itu 5 on. Kalau umbi 1 on. Nah kalau untuk mendapatkan 2 kilo berarti itu 4 tahun teman-teman. Itu kalau ilmu saya. Sekali lagi ilmu saya ditanam di tempat saya nanam dengan cara saya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan bubilnya segini, nah bubilnya segini, saya bilang bubil bukan biji loh ya, bubilnya segini ditanam 1 musim akan menghasilkan nggak usah sampai 1,5 kilo seperti yang teman-teman lain yang pinter-pinter pada nanam. 1 on aja itu udah sangat super minal mantap luar biasanya. Karena pada faktanya saya nanam dengan cara saya sendiri itu bubilan segini ditanam 1 musim hasilnya segini. Ini sekali lagi saya bukan rekayasa, saya jujur karena saya posisi sedang menanam dan ini adalah udah hasil bongkaran teman-teman ya. Ini mungkin saya salah cara nanam atau mungkin salah temperatur, saya nggak tahu, yang jelas seperti itu. Jadi tempat saya nanamnya ini memang faktanya 5 kali lipat naiknya setelah dari besar dan beratnya waktu benih pertama. Jadi untuk teman-teman yang lain, ini saya sejujur-jujurnya loh ya,
Kalau mau nanam, karena ini bukan model kecil, ini adalah model besar. Karena selama nanam itu kan ada butuh perawatan teman-teman. Ya mungkin harus nyiangin lah. Lahan yang harusnya ditanamin kangkung, ditanamin sawit, ditanamin porang, akhirnya nggak menghasilkan yang lain, kurang menghasilkan yang lain, kurang maksimal. Jadi sebaiknya memang kalau mau nanam itu yang segini teman-teman, ini nanti akan cepat panen karena akan cepat membesar ya. Jadi kalau misalkan 10 ditanam 2 tahun akan 10 kali lipatnya ini. Itu kalau pakai ilmu saya loh ya teman-teman, kalau pakai ilmu saya. Jadi oke teman-teman, itu aja saya share ya. Kalau teman-teman mau nanam, jangan lupa pastikan bahwa tempat teman-teman itu cocok untuk ditanami porang supaya tidak buang-buang uang dan teman-teman terhindar dari frustasi. Gitu teman-teman. Sebentar saya mau lihat ini nih apa nih. Jadi kemarin ini, nah yang bibit-bibit yang segini nih teman-teman, yang super agak bikin putus asa ini yang ini nih. Nah terlalu kecil, saya upil-upil begini. Jadi petani yang kita nyuruh, orang yang kita bayar untuk menanam itu, dia itu malas menanam, akhirnya dibuang. Karena iman. Aduh, so teman-teman, hanya itu yang bisa saya share ya. Sebentar, saya masih punya bibit yang dari biji, rasanya saya lupa taruh di mana. Aduh, kram teman-teman. Aduh. Ini selama penyimpanan saya juga disemprot seperti ini teman-teman. Saya mau bikin rak, jadi tuh semprotannya untuk fungi ya, supaya kita ini nyimpennya itu nggak berjamur teman-teman. Jadi teman-teman, kalau mau menanam, semangat menanam saja, tapi jangan terlalu fokus banget, jadi karena ini jangka panjang jadi belum menghasilkan untuk waktu yang sekarang. Teman-teman, itu aja yang saya bisa share. Jangan lupa like dan subscribe ya.